Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa dan para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan dalam bab muamalah. Kita membahas yang berkaitan tentang syarat-syarat dalam jual beli. Ada kemarin kita membahas tentang syarat-syarat yang berkaitan tentang objeknya, ada yang berkaitan tentang subjeknya. Sekarang yang berkaitan tentang sigot ya. Sigot itu kalau dia berupa ucapan dia redaksi. Kalau dia perbuatan ya perbuatan yang menunjukkan ada transaksi seperti itu. Dan di dalam transaksi itu harus ada yang namanya saling ridho. Nah, dan saling ridho ya termasuk bagian paling penting dalam transaksi jual beli. Karena pada hukum asalnya secara defaultnya barang milik orang lain itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali melalui transaksi yang saling ridho. Jadi hukum defaultnya, hukum asalnya, barang apapun milik orang lain itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan transaksi yang menunjukkan saling ridho di dalamnya. Dan ini ditunjukkan di dalam surat An-Nisa ayat 29 ya. Di An-Nisa 29 itu Allah sebutkan secara gamblang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan ya, yang perniagaan itu dibangun di atas taradin, di atas saling ridho di antara kalian. Ini kalau ayat Al-Qur'annya dasar kenapa kita harus saling ridho itu ada di An-Nisa 29. Kemudian kalau dari hadisnya adalah sabda Nabi SAW, innamal bai'u an taradin, jual beli itu harus dilakukan dengan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah. Taib. Jadi ada dasarnya kenapa harus saling ridho ya. Kemudian secara logika juga dan secara aturan etika bermasyarakat ya. Kalau tidak saling ridho itu namanya suatu tindakan yang tercela. Taib. Ridho dalam transaksi ya itu harus memenuhi dua unsur. Untuk dikatakan ridho dalam transaksi itu harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar ini tidak dipaksa dalam artian pilihan sendiri ya. Pilihan sendiri. Karena kaidah mengatakan al-ikrah yasqutur ridha. Adanya unsur paksaan dalam sebuah transaksi itu menggugurkan namanya ridha. Ya, jadi kalau adanya unsur paksaan dalam sebuah transaksi itu menggugurkan ridha di dalam transaksi tersebut. Jadi yang pertama unsur yang harus terpenuhi dalam ridha adalah al-ikhtiyar, yaitu tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua al-ilmu. Ilmu di sini maksudnya paham transaksi yang dijalankan.
paham objek transaksi yang ingin ditransaksikan, ya. Paham kepada siapa kita bertransaksi tersebut. Ini ilmu maksudnya itu. Ya, ilmu berkaitan dengan objek transaksi, kemudian berkaitan dengan lawan transaksi, kemudian berkaitan dengan akad yang dipilih untuk bertransaksi. Baik. Maksudnya apa? Ketika orang punya ilmu ini, berarti dia paham konsekuensi akad yang dia lakukan. Ya. Ketika seseorang melakukan akad, kemudian dia nggak sadar, dia tidak paham dengan konsekuensi dari akad yang dia kerjakan, maka bisa jadi dia belum ridho. Jadi harus paham dulu. Harus paham dulu, ya, demi terwujudnya keridhaan tersebut. Maka dan jual beli itu kan nggak boleh jual beli yang nggak jelas, goror namanya. Baik. Nah, semakin seseorang mengetahui tentang akad dan objek yang akan dia transaksikan, itu semakin besar juga peluang untuk dia ridho dengan transaksi tersebut. Makanya transaksi yang paling berkah itu transaksi yang terang-terangan. Transaksi yang mabrur itu transaksi yang terang-terangan. Taib, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Taib. Contoh, ya. Ketika kita beli makanan di warung, air mineral taruhlah ya, dengan harga Rp5.000, maka kita nggak perlu pikir panjang, langsung ambil, langsung bayar, selesai. Beda kalau kita beli tanah, beli rumah, butuh pertimbangan, ya, butuh waktu, bahkan berbulan-bulan terkadang untuk kita bisa mengeksekusi rumah atau tanah yang kita beli. Nah, demikian juga kalau kita jual beli mobil, nggak sama dengan ketika kita mau jual beli gorengan, karena ilmu dan pertimbangan di situ membedakan, ya, keridhaan seseorang. Jadi dia butuh pendalaman yang lebih terhadap objek yang ditransaksikan, ya, agar bisa timbul ridha dan akhirnya akan ada transaksi yang terjadi. Baik. Kenapa demikian? Ya beda orang beli kacang goreng dengan orang beli mobil, ya. Kacang goreng bisa cepat habis, misalnya kalau beli mobil itu perlu berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru bisa dieksekusi. Karena semakin besar nilai suatu objek tersebut, ya, maka membutuhkan pertimbangan yang lebih banyak. Sehingga kita untuk butuh berpikir lebih banyak dan merenung untuk menimbang untung ruginya. Nah, oleh karena itu, ya, semakin terbuka transaksi, semakin terbuka akad tersebut, maka hasil jual belinya itu semakin berkah. Dasarnya apa? Hadis Bukhari, Imam Bukhari, ya. Nabi SAW bersabda, "Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang sedang bertransaksi itu memiliki hak khiyar, hak pilih, ya, selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau keduanya, ya, saling jujur dan saling terbuka, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima. Kalau keduanya, ya, saling menyembunyikan dan saling berdusta, maka dicabut keberkahan dari transaksi keduanya. Dan inilah makna jual beli yang mabrur, jual beli yang diberkahi. Adanya saling terbuka antara penjual dan pembeli sehingga sama-sama merasa nyaman, ya, ketika transaksi dilakukan dan puas setelah transaksi dilakukan. Nyaman ketika transaksi dilakukan, puas ketika transaksi sudah dilakukan. Dengan adanya apa? Keterbukaan di antara kedua belah pihak. Baik. Maka Nabi SAW pernah ditanya tentang penghasilan yang terbaik. Kata baginda Nabi SAW, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bain mabrur." Penghasilan yang didapat dengan jerih payah sendiri dan keuntungan dari jual beli yang mabrur itulah penghasilan yang paling baik. Baik. Jual beli yang mabrur ya yang tadi, yang ada saling ridhonya, yang ada keterbukaannya, tidak ada pendustaan, pengkhianatan ataupun penipuan sedikit pun, baik dari penjual ataupun pembeli. Baik. Kita sudah bicara tentang saling ridho. Sekarang berbicara lawan dari ridho itu sendiri, ya. Lawannya adalah al-ikrah, dipaksa. Maka ada jual beli dipaksa, ada jual beli terpaksa. Beda ini, ada jual beli dipaksa, ada jual beli terpaksa. Dalam bahasa Arab, ya, kalau dipaksa namanya bai'ul mukrah. Bai'ul mukrah, jual beli yang dipaksa. Contoh, ya, seseorang
mempunyai ladang. Nah, kemudian dia ladangnya atau tanahnya tersebut berbatasan dengan tetangganya. Dia ingin memiliki tanah punya tetangganya itu, ya. Maka dia memaksa tetangganya menjual tanahnya kepada dia. Bahkan mungkin sedikit mengancam, ya. Kalau nggak jual tanahmu kepada aku, maka aku akan melakukan demikian. Akhirnya dengan terpaksa, ya, orang yang tadinya tidak ingin menjual lahannya tersebut terpaksa menjual lahannya tersebut. Kata para ulama, jual beli mukrah seperti ini tidak sah. Ya, tidak sah karena tidak terpenuhi syarat yang paling penting, yaitu saling ridha di antara mereka. Nah, tapi ada pengecualian. Ada pengecualian jual beli dipaksa yang sah dan dibenarkan. Secara umum nggak sah, tapi ada pengecualian. Yang pertama, ya, pemerintah yang hendak melakukan pelebaran jalan misalkan. Nah, maka pemerintah harus membebaskan tanah milik masyarakat. Jika ada sebagian yang tidak ridho, tidak rela tanahnya dibeli pemerintah, maka hakim boleh memaksa warga tersebut, ya, untuk menjual tanahnya. Karena kenapa? Al-maslahatul amah muqaddamah ala maslahatil khas. Kepentingan umum itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Dalam hal ini pemerintah itu punya wewenang, ya. Kalau pemerintah ingin pelebaran jalan, misalkan dia ingin membeli tanah milik masyarakat, ya, maka boleh bagi pemerintah untuk memaksa masyarakat menjualnya, ya, dengan harga yang sepantasnya tanpa ada kezaliman di situ. Baik. Karena kenapa? Maslahat umum itu harus dikedepankan dibandingkan maslahat khusus. Kemudian, ya, jual beli dipaksa berikutnya adalah yang boleh adalah dalam rangka menjaga hak orang lain. Maksudnya apa? Contoh, ya. Ada orang punya utang kepada orang lain dan harus dilunasi, sudah jatuh tempo. Dia nggak punya dana untuk melunasi dan tidak punya aset apapun untuk melunasi hutangnya tersebut kecuali rumahnya. Dia punya satu rumah. Maka boleh hakim, ya, memaksa orang yang berhutang ini untuk menjual rumahnya demi melunasi hutangnya. Ya, boleh, dalam hakim syariat itu ada seperti itu. Jadi kalau orang hutangnya jatuh tempo, kemudian dia tidak mampu melunasi hutangnya, tapi dia punya aset walaupun satu-satunya, kalau dibawa ke ranah hukum, ya, itu bisa dipaksa sama hakim. Kau si A, ya, Fulan bin Fulan, engkau harus menjual rumahmu ini untuk demi melunasi hutangmu. Ya. Itu bisa dipaksa oleh hakim. Baik. Yang seperti ini juga diperbolehkan, ya. Ini dua keadaan jual beli dipaksa yang diperbolehkan. Selebihnya tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama untuk maslahat umum, yang kedua, ya, untuk melunasi tanggung jawab kepada orang lain atau untuk membayar hak orang lain. Baik. Maka jual beli dipaksa dalam dua keadaan tersebut ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ya, kalau tadi jual beli dipaksa namanya bai'ul mukrah, sekarang jual beli terpaksa, bai'ul muttar, ya. Bahasa Arabnya bai'ul muttar, jual beli karena terpaksa. Baik. Contohnya banyak, ya, karena kondisi misalkan seseorang butuh uang cepat, entah untuk biaya pengobatan, ya, atau untuk apa, pokoknya dia butuh uang cepat. Nah, sehingga seseorang, ya, dalam satu keadaan mungkin dia sangat membutuhkan barang tertentu, sementara ketersediaan barang itu terbatas. Nah, terkadang mereka butuh untuk transaksi, namun lawan transaksinya terkadang bisa memanfaatkan situasi tersebut, sehingga terkadang transaksi yang dilakukan secara tidak normal. Maka ada dua bentuk, ya, jual beli terpaksa. Yang pertama, yang terpaksa itu pihak pembeli. Contoh sering terjadi, ya, gas langka pada waktu-waktu tertentu atau minyak langka pada waktu-waktu tertentu. Maka ini dimanfaatkan sama penjual, misalkan. Saya punya gas, saya punya minyak, ya. Kalau engkau mau beli, harganya lebih mahal sekarang. Karena
kondisi barang yang terbatas. Bolehkah jual beli semacam ini? Terdapat hadis yang menyatakan larangan jual beli seperti ini. Dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muqtar. Nabi melarang jual beli muqtar, jual beli yang terpaksa. Pembeli itu membelinya, sudahlah, daripada nggak masak lebaran misalkan, sudah saya beli gas nggak apa-apa 50.000 satu tabung misalkan ya. Yang harga normal sekadar 20.000 misalkan. Daripada nggak ada opor ketika lebaran misalkan. Baik, juga seperti ini dilarang. Nah, bahkan ya para ulama secara tegas menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Bai'ul muttar wa syira'uhu fasid. Jual beli muttar, jual beli yang terpaksa adalah transaksi yang batal. Artinya apa? Tidak berkah. Tidak berkah, tidak halal. Bayangkan demi duit 30.000, apalah arti duit 30.000? Ya. Keberkahan nggak dapat, ya. Kehalalan juga nggak dapat. Rugi dunia akhirat. Ya. Nah, maka ketika kondisi yang mutor, orang-orang sangat membutuhkan barang tertentu, dia harus menjualnya dengan harga normal. Insya Allah kami ketemu beberapa orang yang dia dulu waktu beberapa tahun kemarin mungkin minyak goreng itu langka, ya. Tapi karena dia punya ilmunya jual beli, dia tetap jual dengan harga normal. Di saat orang-orang jual dengan harga yang tidak masuk akal, dia tetap jual dengan harga yang normal, ya. Sampai ditegur sama pedagang lain, kenapa kau tetap jual harga normal, ya? Ya enggak apa-apa, kami cuma ingin bantu orang, ya. Bukan ingin menyusahkan orang. Jual beli seperti ini yang diberkahi. Justru yang menaikkan harga ketika kondisi tidak normal dengan naik-naikan yang tidak masuk akal, itulah yang jual beli yang haram, yang tidak diperbolehkan, dan jual beli yang batil. Baik. Kemudian ya, kalau tadi yang terpaksa pembeli, sekarang yang terpaksa penjual. Kalau yang terpaksa pembeli maka nggak boleh. Sekarang yang terpaksa adalah penjual. Contoh, ya si fulan butuh duit dan dia nggak punya aset satu-satunya kecuali rumah yang dia tempati sekarang. Dijual rumah ini sayang, tapi duit lagi butuh, ya. Gimana caranya? Cari utang sana sini nggak dapat. Akhirnya ya terpaksalah rumah satu-satunya ini dijual dengan harga yang murah misalkan. Karena butuh duitnya segera, cepet, ya. Mungkin berkaitan dengan nyawa orang, ada yang butuh untuk pengobatan dari keluarganya. Silahnya terpaksa, sudah saya jual rumah ini walaupun satu-satunya misalkan. Baik. Nah, jenis yang seperti ini pendapatnya lebih kuat, jual belinya hukumnya sah, ya. Kenapa? Karena dilakukan saling ridho. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diantaranya, ya. Karena kenapa beliau mengatakan jual beli seperti ini sah? Ada dua unsur paling tidak. Yang pertama, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi ini, ya. Bahkan penjual pun dia ridho karena memang dia lagi butuh, kepepet. Kemudian yang ketiga, ya, justru kalau tidak ada yang mau beli barang orang ini akan membuat sedih dia, sedangkan dia butuh duitnya sekarang. Nah, ya, memang sebagian ulama ada yang melarang karena terkesan memanfaatkan. Nah, ini butuh, kebetulan si fulan lagi butuh duit, ya sudah, ya. Kalau galak, kamu nak duit sekarang kan, ya, rumah kau seharga sekian, aku beli cash sekarang. Nah, ya, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan, ya, karena yang membutuhkan di sini adalah penjual, sehingga dia ridho, ya, dengan transaksi tersebut. Nah, kemudian, ya, berkaitan dengan iklan misalkan, kita dilarang untuk bertransaksi dalam satu akad itu memiliki dua harga, ya. Nah, sering ditemui di tengah masyarakat beberapa iklan, contohnya, ya, tunai itu lebih murah daripada kredit. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Kemudian ada juga iklan BBLM, beli banyak lebih murah. Kalau beli satuan sekian, tapi kalau beli banyak bisa turun harganya. Baik. Ada iklan juga, ya, cashback kalau lunas lebih cepat. Baik. Ada juga, ya, yang beli sekarang
dalam jangka waktu tertentu dapat diskon sekian persen. Ada lagi model iklan itu beli 5 gratis 1 misalkan. Ya, beli 2 gratis 1. Nah, apakah ini semua termasuk jual beli dua harga yang dilarang? Maka kata kuncinya untuk membedakan ya transaksi dua harga yang dilarang adalah itu termasuk penawaran atau sudah termasuk akad. Ya. Bedakan antara penawaran dengan akad. Jadi kata kuncinya bedakan antara penawaran dengan akad. Variasi harga selama masih di fase namanya penawaran, maka itu diperbolehkan ya, dan hukumnya berbeda dengan variasi harga setelah dilakukan akad. Baik. Nah, variasi harga setelah dilakukan akad kemudian disepakati ya ada variasi harga berdasarkan rentang waktu pelunasan ya, maka ini termasuk jual beli dua harga. Karena harganya menjadi tidak pasti. Dia sudah akad nih, sudah akad. Oke, kita transaksi kredit selama 24 bulan misalkan. Ya. Tapi variasi harganya masih berlaku. Kalau bisa lunas 24 bulan ya, maka totalnya sekian. Tapi kalau lebih dari itu maka akan ada penambahan dengan total sekian. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena sudah lewat masa penawaran. Beda kalau dia masih di masa penawaran. Silakan mau kredit ya. Kredit selama 12 bulan totalnya sekian. Kredit selama 24 bulan totalnya sekian. Kredit selama 36 bulan totalnya sekian. Ini masih penawaran. Kemudian oke, saya bertransaksi, saya ingin kredit selama 36 bulan. Ya, dia sudah tahu nominalnya sekian, per bulannya sekian. Sudah, di situ nggak ada lagi perubahan harga. Yang jenis kedua ini diperbolehkan. Ya. Kalau yang pertama tadi perubahannya setelah akad, engkau harus lunasi 24 bulan. Kalau lebih dari 24 bulan belum lunas, maka akan bertambah harganya, berubah lagi. Ini yang kedua, yang pertama tadi tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kenapa tidak diperbolehkan? Yang pertama harganya tidak jelas berarti, ya, belum deal dengan harganya. Yang kedua, harganya sudah jelas, pilihannya sudah jelas. Selama 36 bulan adalah sekian yang harus dilunasi. Baik. Kemudian ya, kalau kita lihat iklan-iklan yang ada tadi, itu semuanya diperbolehkan karena semuanya masih fase penawaran, ya. Masih fase penawaran. Baik. Sedangkan yang nomor 3 yaitu dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Tadi kan kita kasih contoh tunai lebih murah daripada kredit, beli banyak lebih murah. Yang ketiga, cashback jika lunas lebih cepat, ya. Yang kedua, beli sekarang diskon 30%, ya. Beli 5 gratis 1. Baik. Dari 5 jenis transaksi tadi, jenis iklan tadi, penawaran tadi, yang ketiga ini yang termasuk setelah akad, ya. Syaratnya setelah akad. Kenapa? Adanya cashback itu baru diberikan kalau lunasnya lebih cepat. Baik, ini tidak diperbolehkan. Adapun 1, 2, 3, 4 itu masih penawaran. Itu diperbolehkan. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ya melengkapi pembahasan yang sudah ada di bank syariah itu ada namanya akad murabahah. Baik. Murabahah bank syariah ya. Itu dijelaskan oleh di Indonesia ini ada seseorang namanya Muhammad Abdul Somad SEMM. Dia praktisi di salah satu bank syariah. Dia mengatakan di dalam praktik bank syariah itu ada 2 model pembiayaan murabahah. Ada 2 model pembiayaan murabahah. Yang pertama ya, modelnya adalah seperti ini. Saya pengen beli rumah. Oke, saya datang ke bank syariah. Bank syariah, saya mau beli rumah yang ada di misalkan di Tabajan Mekah. Baik. Developer jualnya seharga 100 juta. Kata bank syariah setelah dianalisis, disurvei penghasilan orang tersebut, oke, ya. Kami akan cairkan untuk Anda 100 juta. Nanti, ya, dalam waktu tertentu
pelunasannya 150 juta selama 5 tahun misalkan. Kami cairkan untukmu 100 juta. Taib. Kemudian ya, perwakilan bank tersebut mencairkan uang tersebut langsung kepada nasabahnya, bukan kepada developer. Jadi uang 100 juta itu cair langsung ke nasabahnya, bukan kepada developer. Nah, sementara orang bank tetap di kantor. Mereka cuma sekedar mencairkan uang saja, tidak pergi ke developer untuk eksekusi rumah tersebut. Ya. Maka model yang pertama ini itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau bahasa syariatnya ini adalah rekayasa riba. Karena kenapa? Bank itu nggak melakukan transaksi sama sekali. Dia cuma mencairkan dana 100 juta, kemudian ketika dikembalikan itu minta 150 juta. Ya, seharusnya kalau ingin melakukan jual beli, bank yang eksekusi rumah tersebut kepada developer, bukan duit itu dicairkan kepada nasabah. Tapi uang itu langsung diberikan kepada developer tersebut. Ya. Kemudian nanti nasabah baru menerima surat atau kunci rumahnya di bank. Jadi yang mengeksekusi adalah dari bank itu sendiri. Ini yang kesalahan yang ada pada akad modal seperti ini. Ya. Karena dia menjual sesuatu yang dia miliki. Kemudian yang kedua, dia jual sesuatu yang belum dia kuasai, dan ini dia larang apalagi dari sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa dilarang? Suatu hari Hakim bin Hizam itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hakim Hizam, "Ya Rasulullah, ada orang datang kepadaku pengen beli barang aku ini. Ya. Kebetulan aku belum punya barangnya. Apakah aku boleh menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasaran? Dalam artian, boleh nggak aku jual dulu? Ya. Oke, aku deal harganya sekian. Baru aku cari barangnya di pasar. Boleh nggak seperti itu, wahai Rasulullah?" Ya. Maka kata Nabi SAW, "La tabi ma laisa indak." Jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Ya. Tidak boleh engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Taib. Ada lembaga internasional, ya, perbankan syariah, namanya AAOIFI, ya, AAOIFI, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution. Baik. Berbahasa Arab. Nah, di dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah yang dicetak pada Desember 2015, dikatakan di sana, yahrumu 'alal muassasa an tabi'a sil'atan bil murabaha qabla tamalukiha laha. Haram hukumnya lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabaha sebelum barang tersebut dimiliki. Ya. Ini lembaga internasional. Kalau di Indonesia ada juga lembaga pengawas bank syariah dan juga ada MUI, ya. Nah, lebih lanjut lagi dikatakan fala yasihu tawqi'u 'adl murabaha ma'al 'amil qabla ta'aqudi ma'al bai'. Tidak sah hukumnya, ya, kedua belah pihak menandatangani akad murabaha sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama. Nah, ya. Hakikatan au hukman, baik menerima fisik barang ataupun menerima objek pengganti. Taib, ya. Ini kesalahan yang pertama, yaitu akad murabahanya yang terjadi adalah apa? Barang belum dimiliki tapi sudah dicairkan dan dijual kepada pihak yang mencari rumah tersebut atau nasabah tersebut. Taib. Kemudian, ya, kesalahan kedua, akad murabahanya kenapa dikatakan kurang pas? Yang diserahkan oleh bank syariah kepada nasabah itu bukan rumah tapi uang. Sedangkan mereka cari untung, ya. Maka dalam hal ini sejatinya yang terjadi, mereka pinjamkan 100 juta dan berharap untung 50 juta dari akad tersebut. Maka ini dilarang, ya. Maka solusinya ya, sebagian bank syariah itu bisa di custom. Ada sebagian syariah yang bank syariah bisa di custom, ya, akadnya seperti itu. Jadi mereka benar-benar mengeksekusi uangnya langsung cair ke rekening penjual, kemudian mereka sendiri yang ngambil
bukti penerimaannya, atau mungkin ngambil kendaraannya, atau ngambil surat rumahnya dan kuncinya, ya. Dan setelah itu baru mereka serahkan kepada pihak nasabah, ya. Ini sebagai bank syariah sudah bisa menjalankan hal tersebut, tapi butuh diskusi dengan kepala cabangnya biasanya seperti itu, ya. Dan yang kedua, kemarin dapat informasi, ya ternyata akad seperti itu hanya bisa dilakukan kepada lembaga yang sudah bermitra dengan bank syariah tersebut, ya. Akad tersebut hanya bisa dilakukan kepada lembaga yang sudah bermitra dengan lembaga tersebut, ya. Ada 2 lembaga kalau di kota kami ini, satu milik pemerintah, satu swasta, ya. Itu Kementerian Agama, dan satu informasinya katanya ya rumah sakit yang saat ini sedang kita ngisi kajian di situ. Ya, wallahu alam bisawab, ya. Nah, mungkin ini bisa disampaikan, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ada diskusi di situ, enggak kata ya? Di online ada ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa dawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.